Halo semuanya, saya sekarang bersama Handika Pratama. Yes. Nah, siapa sosok Handika? Simak selanjutnya. Halo bro, Sehat mas? sehat? Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang gue lagi di kafe namanya Tanpa Nama ya? Tanpa nama. Karena rasa lebih penting daripada nama ya mas. jadi Handika Pratama ini gue kenal sebagai aktor, Iya. model, tapi juga punya bisnis lain ya. Punya bisnis. Dan ternyata core dari income-nya Mas Handika ini dari bisnisnya juga. Iya sebenarnya karena memang main sinetron buat gue saat ini sebagai ya kerjaan main kerjaan juga, main job juga, cuma lebih ke ekstrakurikuler lah kasarnya. Jadi untuk link, untuk asistensi, tapi sisanya kita core pasti di bisnis gitu. Tapi lu boleh ceritain nggak? Jadi lu sekarang bisnis apa aja? Tadi kan kita sempat ngobrol ya, ada banyak ya. Mungkin audiens pengen tahu lebih detail gitu. Jadi kebetulan gue ada event plan dan organizer, itu yang core-nya banget saat ini. Gue udah bangun dari sekitar 10-11 tahun lalu. Oh, lama juga ya? Lama juga. Terus gue ada restoran dan coffee shop. Terus gue sebenarnya juga punya clothing line sebenarnya. Tapi clothing line itu saat gue start bisnis, gue tidak nyangka bahwa omsetnya luar biasa. Jadi gue nggak siap. Pernah nggak lo bisnis, lu nggak siap dapat omset? Itu gue alamin. Tapi yang pertama kali lu jalanin itu dari si plan organizer sama event organizer? Iya, event organizer, event plan and organizer. Gue start kira-kira 2009 ya, 2009 gue start dari gue nyewa ruko ukuran 3x3 meter. Kebetulan di daerah sini juga. Dari ruko 3x3 meter, jalan setahun 2 tahun, gue sewa 1 lantai. Tahun ketiga itu gue alhamdulillah bisa sewa 4 lantai di sebelah. Terus tahun kelimanya gue beli gedung ini. Oh, gitu. Di sini ya. Lu bikin event organizer namanya apa? Cikara. Cikara, oke. Apa yang lu jual di Cikara selama ini? Jujur aja waktu pertama kali gue bikin event organizer itu gue lebih ke fotografnya sebenarnya. Jadi gue seneng kamera. Buat teman-teman gue yang pengen foto otomotif, mobilnya mau gue fotoin, terus foto wedding, pre-wed, gue cari kanan kiri biar gue bisa kerja bareng sama IO gede. Awalnya dari situ gue kerja, jadi teman-teman gue dulu yang nikah gue iniin, teman-teman sepupu lah segala macam gue tolongin. Sampai akhirnya gue ngerasa fotografi ini bisa jadi batu lompatan gue bisa masuk ke dunia IO yang sebenarnya. Jadi lu belum IO lah ya? Belum, waktu itu gue masih jual fotografi. Nama gue Handika, jadi gue bikin waktu itu HD fotografi. Gitu kan, ya ala-ala doang ya kan. Yang ngantor gue sama ada dua editor gue. Ada satu titik di mana gue menjadi salah satu icon dari brand. Dan icon brand itu gue bilang sama ownernya, saya tuh punya IO, gue bilang gitu. Oh gitu mas, iya saya punya IO. Kalau misalnya nanti saya jadi kepilih jadi brandnya ya kurang lebih gitulah, jadi icon brandnya atau ambassador atau apapun itu, endorsementnya, harga saya bisa lebih murah, tapi nanti promotion produknya pakai IO saya ya, gitu. Lo yang bantuin lah ya? Gitu. Gue yang bantuin. Gue belum punya tim bang. Gue hanya bluffing awalnya. Karena gue yakin gue bisa, gitu kan. Gue ngeliat kayak program-program event-event kok standar banget sih, gitu. Kok standar banget ya, gue mikir gitu. Maksudnya dengan experience gue sering diundang di acara-acara besar ya. Sampai akhirnya Allah dia agree. Gue bikin 17 kotak kalau nggak salah itu. Lu nekat juga berarti? Nekat. Kan modal itu nekat. Lu cuman ibaratnya mulut marketing lu lah ya. Mulut marketing tapi di belakang belum siap nih. Belum siap. Tapi gue mah bisa ini gampang. Gue bisa. Dan gue yakin gue punya teman-teman yang saat itu, kan gue udah lulus kuliah ya. Saat itu mereka bekerja di advertising. Gue bisa minta tolong, bahkan mungkin gue bisa belajar lah, tarik ilmu dari mereka. Sampai akhirnya gue beranikan diri untuk cari outsourcing. Akhirnya gue jalanin lah program itu. Dan itu tuh 17 kota? Kurang lebih 17 kota. Boleh tahu nggak transaksi nominal pertama lu kan itu ya? Iya, itu nominal pertama itu ya lumayan sih. Satu kota aja kalau bikin event minimal 150 jutaan minimal. Minimal, rata-rata 100 sampai 150 juta. Berarti transaksi pertamanya 2 miliar ya? What? Kurang lebih, dan itu kaget. Gue kaget dan bokap kaget, apa kaget. Tapi keuntungannya gue bukan buat apa-apa, gue investment langsung. Gue sewa ruko yang lebih gede. Gue bentuk tim. Gue hire orang. Berarti lu termasuk berani juga ya? Bokap selalu bilang, cari duit pakai duit men. Lo nggak bisa cuma cari duit. Maksudnya lo nggak bisa berbisnis yang ada sih bisnis yang modal dengkul ya. Tapi
tetap aja kalau lu bisa lu mau ekspansi besar, asalkan dengan perhitungan yang benar, lu cari pakai duit nggak ada masalah. Oke. Terus gitu. Gimana caranya IO lu dari yang tadi satu transaksi 2 miliar, gimana cara bisa berkembang sampai sekarang? Nah itu dia, berkembangnya itu gue mulai rubah polanya. Jadi dulu gue berpikir yang namanya event organizer itu adalah mengorganize event orang. Kayak contohnya, kayak tadi brand masuk ke event kita, mereka tuh biasanya udah punya brief. Mas Dika, saya pengen gathering dong 500 orang di hotel A, B, C, D. Berarti tugas CEO bikinin konsep gatheringnya, kemudian hire talentnya, terus kemudian hotel, ya kan? Terus habis itu ya hospitality dan segala macam. Tapi sampai kapan kita menungguin perusahaan-perusahaan terus buat bikin gathering, buat bikin outbound atau kick off meeting ya? Taruhlah satu perusahaan minimal setahun tuh rata-rata 3 kali. Kick off meeting, mid year, end year meeting. Udah itu 3. Sisanya mungkin ya ada outbound apa segala macam. Akhirnya seiring berjalan mungkin ya 4 tahun, 5 tahun setelah gue benar-benar berdiri jadi sebagai event organizer, gue berpikir gue tuh harus bikin program. Gue nggak bisa selalu nunggu bola gitu kan. Akhirnya gue spending, ya bisa dibilang investment lagi. Kalimat investment itu kan macam-macam ya. Investment itu bukan berarti lo beli alat atau apa, tapi investmentnya itu dalam investment program. Jadi kayak gue resetting, ya jujur aja gue keliling dunia, gue muter-muter ke berbagai negara untuk kayak ngeliat event. Itu benar-benar gue lakukan. Gue ke daerah event panggung yang rata-rata dilihat keren itu bisa dibilang culture negara-negara Chinese gitu tuh. Aksi panggung itu bagus-bagus karena mereka kan banyak tarian, terus pagelaran silat, gitu. Jadi one day gue waktu itu ke Hong Kong, gue ke Macau, gue ke Thailand, gue ngeliat-liat panggung-panggung mereka gitu. Wah, ini kok diaplikasiin di Indo lucu juga ya. Nah akhirnya gue kolaborasikan dengan konsep yang ada di Indonesia. Apa sih culture Indonesia yang mereka suka? Sampai akhirnya gue bisa bikin konsep sendiri, dan itu gue bener-bener pecah telur. Gue bikin konsep sendiri itu 2015an lah. 2015 dan ya percaya nggak percaya, konsep pecah telur pertama kali gue bikin konsep acara yang besar 2015, dan itu masih berjalan sampai hari ini acara tersebut. Oke, ini yang lu bilang di South Quarter bukan? Iya, salah satunya. Oke, lu boleh ceritain nggak? Kan lu bikin event tuh berarti kan lu menjadi penyedia dari semuanya kan? Jadi mulai dari artisnya, terus juga sampai alat, konsep panggung, konten di dalamnya. Itu semuanya lo banyak lo, nggak cuman lo nyediain tempat doang. Makanya karena orang banyak bilang gini ya, ada beberapa klien ya sebenarnya sih karena keterbatasan pengetahuan. Ada beberapa klien yang Mas, saya mau bikin event gitu. Terus saat kita bikin, saya mau konsep ABCD 5 dasar gitu kan, ekspektasinya tinggi kan dia mau konsep. Saat kita bikinin ekspektasi tersebut, begitu kita balikin ada RAB dong, ada budgetnya, apanya semua ada, susunannya ada, rinciannya ada. Dia selalu bilang, mahal banget mas gitu kan. Karena sebagian orang tuh berpikir bikin event itu semudah sewa artis, sewa panggung, sewa sound system, sewa lighting. Dia berpikir semudah itu. Dia nggak pernah berpikir bahwa orang di atas panggung itu ada yang namanya konten, ada namanya segmen, ada namanya transisi. Untuk stage sendiri tuh ada yang namanya stage refreshment. Oh, ada yang kayak gitu juga? Ada. Jadi bahwa setiap artis di atas panggung treatmentnya berbeda. Sudah pasti. Artis A sukanya layout panggung begini. Artis B sukanya layout panggung begini. Kayak contohnya misalnya artis ada panggung soloist. Yang lain berarti player session kan? Maksudnya band pengiring ya? Berarti kan yang harus ditonjolin si soloistnya. Nah biasanya posisinya nyanyi soloistnya di mana sih? Backing vokalnya di mana sih? Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kadang-kadang nggak mereka pikirkan. Jadi dan itu lu yang ngatur semuanya. Kita yang ngatur semua tim. Oh gitu. Jadi untuk menciptakan, makanya ngelihat penonton di depan panggung, artisnya nyanyi terus lagi gitu. Kita di FOH belakang udahan dong please gitu. Ngerti nggak lo? Karena kita, waduh, ya yang di atas panggung itu semua kan elektronik ya. Ya LCD, ya LED, ya apa, dan Mas Riko kalau ngeliat panggung, kabel kan di mana-mana mas, udah pasti kan? Betul. Iya namanya manusia ya, lagi manggung jejingkrakan, kesandung kabel apa kan itu mungkin. Dan itu juga beberapa kali terjadi kan, ada yang penyanyi jatuh dari panggung atau apa gitu kan, itu kan kadang-kadang karena terlalu excited ya. Jadi kadang-kadang gue takut terjadi sesuatu karena namanya elektronikal itu kan nggak bisa kita takar, dia udah pasti fix 100% berjalan gitu. Jadi kadang-kadang ada sisi deg-degannya juga, tapi orang-orang IO yang senior bilang semakin lo bikin program lo deg-degan, berarti lo ngerasa lo punya tanggung jawab besar sama program itu. Gitu. Nih gue pengen lebih spesifik lagi. Jadi
bisnis lo ini dalam sebulan ngadain berapa event sebelum corona? Sebelum corona? Iya. Kemarin kita sempat hampir ngehit seminggu 13. Wih, seminggu 13 event? Seminggu 13. Itu berarti mulai dari yang tadi lu cerita semuanya lu kerjain? Kita kerjain semuanya, seminggu 13. Kemarin ya sebelum corona ya udah seminggu 13 kurang lebih ya. Seminggu 13? Seminggu 13 rata-rata. Sampai kita tuh kadang-kadang bercanda. Kita tuh di sini ada 3 tim sekarang, 3 tim inti. Jadi kalau kita 3 event berbarengan dengan jam berbarengan semua kita ready. Kalau nanti eventnya jadi 4, kita harus outsource. Oh, jadi lu nggak ngandelin semua tim lu untuk di 13-13-nya dong ya? Oh enggak. Pasti ada yang terbagi-bagi juga, cuman ada yang bertanggung jawab di situ lah. Iya, jadi tim gue misalnya dari 13 event itu kan nggak sehari, nggak berbarengan. Jadi dalam waktu 1 minggu tuh ada 2, ada yang 3 gitu kan. Nah sampai kita tuh jadi kalaupun kita dapat 13 event, kita juga ngomong ke klien, kita gimana setup caranya buat kita sendiri biar nggak tabrakan. Iya. Tapi kan balik lagi, namanya event kan ada prime time. Jadi jam event itu sama aja kayak acara TV, ada prime time ya kan. Iya. Kalau lu jam event jam 7 berarti jam prime time. Nah berarti kan rata-rata kan event jam 7 mulainya gitu kan. Jadi kita bagi tim. Dan satu event rata-rata bisa berapa jam peserta sih gitu? Oh, kalau peserta macem-macem ya. Ada yang 3.000, 5.000 ya? Iya. Dan buat gue itu luar biasa sih. Mas Eko mungkin nggak tahu rasanya, tapi rasanya sangat luar biasa adalah momen dimana saat si artis tersebut dipanggil, misalnya kayak ini dia Rico Huang gitu, terus dia naik ke atas panggung, penonton sorak wah itu luar biasa rasanya. Tapi itu 3.000 kan ada yang bayar, ada yang enggak, tapi mayoritas bayar kan? Rata-rata ya sebenarnya kalau kita bikin konser itu ada yang ya mungkin ada yang tiket masuk, ada juga first drink charge gitu. Jadi nggak semua acara kita tuh ada tiket, ada juga yang gratis. Gitu. Jadi biasanya acara-acara yang gratis itu tujuannya awareness. Ya, dan Cikara Corporation ini dibayar ketika semua sudah selesai, fee-nya berapa gitu? Iya, rata-rata begitu. Iya. Dan tapi artis-artisnya kan banyak juga yang gede-gede juga kan? Artis alhamdulillah sih 80-90% artis yang ada di Indonesia sih udah pernah manggung bareng kita sih. Oh gitu. Siapa aja? Raisa, Isyana, yang lagi happening lah siapa? Ari Lasso, terus Shilon Seven, Naif gitu ya. Rata-rata mereka udah berputar sih bolak-balik event bareng kita. Jadi sebenarnya namanya si Cikara ini mungkin nggak followersnya nggak gede, tapi di balik itu sebenarnya gede gitu ya. Nah karena kita tuh banyak mas program yang dipakai sama orang lain. Oh gitu. Jadi kita yang create. Gitu. Jadi buat gue bendera siapapun yang masuk nggak penting. Yang penting kerjaannya kita kerjain dan kita dibayar sesuai rate yang kita punya. Jadi mau lo muncul pakai bendera A, tiba-tiba bendera B, gue sih nggak masalah. Kita orang behind the wall aja. Kita orang-orang di belakang tembok aja yang buat ngerjain siap. Jadi kayak ada beberapa klien yang kayak dia datang, Dik, gue pengen begini nih, gue bantuin presentasi dia. Oke. Jadi kalau lu boleh kasih tips cara pitching lu itu pertama konsep pasti. Konsep diiringin dengan anggaran. Dan anggaran. Pasti. Jadi kita tuh berbisnis itu kan pasti tahu. Kita tuh nggak bisa terlalu balance antara quality sama quantity. Jadi kadang-kadang kalau kita mentingin quality, udah pasti budget gede mas. Karena kita mau kualitas terbaik. Tapi kalau kita mau budget murah, budget yang lebih low, tapi tetap bisa terlaksana baik, lo bakal dipakai berulang kali. Jadi kita anggap itu quantity. Gitu. Jadi lo mau untung, kalau lo pakai quality, lo untung 10.000 perak. Tapi sekali hit and run kerjaan selesai, apa lo mau untung kayak 200 perak tapi hujan terus gitu, nggak gerimis. Pasarnya yang menengah berarti ya, kayak gitu ya? Menengah begitu. Jadi banyak klien itu yang pengen harga masuk di akal, nggak murah juga ya. Klien juga tahu ada harga, ada rupa gitu kan. Harga masuk di akal, tapi kualitasnya bagus. Dan konsep yang lo suguhin juga masuk gitu ya? Menarik. Dan gua sekarang lebih banyak klien yang bukan Dik berapa budgetnya. Mereka banyak klien yang sekarang masuk, bahkan beberapa mall. Alhamdulillah Cikara sebelum pandemi kemarin abis dealing lagi sama 2 mall. Satu mall, satu outdooring area gitu untuk ngerjain eventnya 1 year ke depan. Apa tuh mallnya? Mall di daerah BSD, gue belum bisa sebutin karena belum buka mall ya. Tapi di daerah BSD sama satu lagi di daerah Gading. Nah kita sudah deal, cuma ya Allahualam ya tiba-tiba ada pandemi, tidak di cancel eventnya tapi mundur. Hanya mundur aja eventnya, tapi itu akan terlaksana. Nah itu rata-rata mereka bukannya, Mas berapa budgetnya? Mereka balik, Mas saya punya uang 1.000 perak.
saya pengen ada event selama setahun, Mas bisa bikin apa aja buat gue? Mereka tuh udah tahu branding lu, berarti Andika nih nggak mahal banget, nggak murah banget, tapi kualitasnya sesuai lah ya, bagus sesuai. lah ya. Dan mereka udah ngeliat experience dan mereka udah datang di beberapa event gue, jadi mereka kayak ngeliat oh ya udah nih anak nggak belakang. Intinya kalau produk lu udah bagus, harganya cocok, orang pasti repeat order ya. Orang pasti akan repeat order. Itu yang penting saat lu mengerjakan, lu jangan pernah kurangin yang namanya tanggung jawab lu sama program itu. Mau lu dibayar mahal saat itu atau lu dibayar murah, tapi lo harus tetap tanggung jawab sama produk lo gitu. Okay. Mas, cobain dong Mas, siap. kopi gue nih. Ini tanpa nama ya? Tanpa nama. Okay. Ini sebenarnya tadi store ini karena gedung kita punya sendiri, jadi di lantai dasarnya ini kita bikin coffee shop. Oke. Nanti mungkin ini akan ada retailing di beberapa mall sama daerah-daerah tertentu. Lo bisa bikin gini dong berarti? Bisa, mau coba bikin? Gue mau cobain dulu dong. Cobain dulu. Enak, oke. Gue penasaran. Serius nih, enak nih. Lo mau ngajarin gue? Sini kita bikin. Siap, asik. Kita bikin kopi ya. Oke, ini udah di coffee shopnya nih. Iya, ini di sebutannya ini meja kopinya buat bikinnya. Oh, meja kopinya. Coffee bar. Coffee bar. Lu bisa ngeracik juga? Bisa, kita bisa ngeracik juga. Oke. Kalian tahu nggak? Jadi Andika ini bikin bisnis kaos, terus pernah ngehit 400 juta, padahal dia belum punya pengalaman di clothing. Sama sekali nggak punya. Sama sekali kan? Sama sekali tidak punya. Lo. Terus apa? Lu kasih tahu gue dong dapurnya dikit. Karena gini, kalau gue waktu itu bisa dapat sebesar itu karena memang gue ada BTL-nya, below the line. Jadi saat itu event. Ada event? Ada event. Saat gue lagi event, gue ngikut sebagai peserta event dong. Peserta event, dan itu salah satu event clothing line terbesar di Indonesia saat itu. Yeah. Dan itu customer yang masuk itu tuh kayaknya ratusan ribu orang kali ya ke dalam acara itu ya. Yeah. Dan gue ingat banget, pertama kali gue bikin clothing line dan gue bikin ngikut di acara itu, gue joinan sama teman gue Ricky Harun. Oh, sama Ricky Harun. Ricky Harun punya clothing juga ya. Gue satu booth berdua men. Satu booth berdua. Gue cuma bawa 150 potong baju. Iya. 150 potong baju. Kenapa gue bawa baju itu namanya baju galau? Karena waktu itu gue pas sempat ngisi acara, baju gue tulisannya korban PHP. Oh. Gitu. Orang salah fokus sama baju gue, bukannya tentang ngapain gue di dalam acara itu. Orang salah fokus sama baju, sampai akhirnya gue pikir, oke, gue bikin baju galau. Karena desainnya juga related sama anak-anak galau saat itu, galau waktu itu jadi hits banget. Terus akhirnya gue bikin yang namanya baju galau barengan sama Ricky Harun. Gue bawa 150 potong. Saat gue bawa 150 potong, itu pas, itu kalau nggak salah ya pamerannya itu 5 hari apa 6 hari. Itu baru hari ketiga, hari keempat gue sisa display. Sisa display, gue punya 10 artikel, gue punya cuma 10 baju doang. Itu pun display. Jadi udah sisa 3 hari itu, gue nggak ngapa-ngapain. Ricky Harun jualan terus, gue nggak. Karena gue nggak punya barang. Tapi orang tahu itu baju desain lo? Tahu, orang baju desain gue tahu karena gue share di Instagram apa segala macam. Dan orang yang datang dan gue tungguin langsung boothnya. Jadi orang yang datang bisa foto sama gue langsung. Di setiap foto gue repost. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian ada lagi, gue bikin massal langsung dengan desain yang lebih beragam lagi. Dengan desain lebih beragam. Oke. Gitu. Ini kalau gue boleh simpulin, jadi 400 jutanya lu boleh koleksi ya? Nah. Pertama karena desainnya lucu. Bukan Andika pertamanya, desainnya lucu. Betul. Kedua, lagi event offline. Lagi kencang. Dan ketiga, waktu itu lu lagi di TV, lu pakai baju itu. Karena animo masyarakat besar. Semua dikombinasikan dan akhirnya orang kalau beli baju boleh foto. Itu rahasianya. Itu sih. Tapi dan apa? Ya production cost-nya nggak terlalu besar. Harga jualannya gila sih men. Dan gue tuh termasuk murah loh sebenarnya jualan. Dan itu gue dapat angka segitu selama sebulan pameran tuh kecil. Yang lebih besar tuh banyak. Tapi lu sebagai orang yang baru mulai yang bagus. Luar biasa. Makanya that's why karena omset yang tiba-tiba terlalu besar, gue nggak siap. Gitu. Masih kok, cobain ini kopinya. Tapi ngomong-ngomong soal Andika Pratama nih, katanya lu mau nikah tahun ini ya? Insya Allah September. Bulan September. Emang sebelumnya lu ngerencanain sebelum September, tapi karena corona akhirnya jadi September bagaimana? Enggak, memang kita plannya dari awal tahun udah mau September. Kita kan nggak tahu ada corona di tengah. Cuma memang kemarin proses lamarannya aja yang tertunda. Lamarannya harusnya gue di April. Jadi lamarannya tertunda, tapi ya insya Allah resepsi sama akadnya tetap di September. Siap, gue doakan bulan September semua lancar. Amin. Apalagi nanti pas prewed katanya mau sama mobil Porsche-nya juga ya? Rencana, jadi kita, karena mobil yang gue punya itu ada historicalnya semua. Jadi gue pengen mereka jadi saksi hidup lah perjalanan gue nanti. Gitu. Jadi Andika tuh punya mobil sport, tapi dimulai dari mobil apa dulu? Dulu gue pernah punya mobil, pertama kali gue pakai mobil Timor.
Terus gue pernah, mobil yang pertama kali gue beli sendiri itu Vios. Vios, oke. Nah setelah itu dari Vios gue nekat beli Mercy. Waktu itu gue beli C-Class. Udah dari C-Class, E-Class, baru SLK, CLK. Oh, baru mulai 2 pintu. Baru 2 pintu, Coupe, Mercy, dan ini terakhir Porsche. Oke. Itu untuk yang pakai ya. Cuma kalau untuk hobi gue ada Mini Cooper, ada Estilo. Semua dari hasil keringat lo sendiri semua. Pastilah, masa ya begini terus nggak mungkin. Oke. Kita lihat yuk. Ayo boleh. Oke Mas Riko. Yo. Ini salah satu koleksi gue. Warnanya abu ya? Warnanya iya, Silverstone. Warnanya Silverstone dan bisa dibilang ini mobil kayak apa ya, blessing from the sky. Oke, gimana kenapa bisa kayak gitu? Jadi gue waktu itu kan gue pakai Mercy, gue pakai Mercedes-Benz warnanya sama Mas Riko, warna putih. Terus gue pengen, gue bosen, gue mau upgrade nih. Gue mau upgrade mobil apa gitu kan? Gue mau beli Porsche, mau beli Ferrari. Aduh, Ferrari kayak masih tinggi banget deh harganya gitu kan. Mobil apa ya, kira gue mau beli Porsche gitu kan. Nah terus gue iseng ngechat temen gue nih, siang-siang gue bener-bener chatting temen gue. Bro, gue pengen jual e-coupe dong, gue bilang gitu. Tahun segini gini gitu kan. Terus oh ya udah boleh, ntar kalau ada yang mau gue kabarin. Itu gue bener-bener siang. Terus sorenya di WhatsApp gue, Dik, kayaknya ada yang mau nih, ada yang nyari e-coupe. Wih, pas dong. Pas dong gue bilang. Lu bisa lihat hari ini nggak? Mobilnya di mana? Mobilnya ada di rumah, gue nggak bawa hari ini. Ntar kita janjian aja, gue pulang syuting. Lu pulang syuting jam berapa? Jam 8 malam, gue bilang. Kita janjian jam 9 di rumah ya. Oke, gitu. Jam 9 gue sampai rumah, brokernya udah ada nih teman gue nih. Lagi ngobrol-ngobrol nungguin orang yang mau beli. Terus tiba-tiba teman gue nanya, Dik, lu mau tukar mobil apa? Dia bilang gitu. Nggak tahu nih, kayaknya gue mau ganti Porsche. Dia ketawa. Ternyata yang mau beli mobil gue datengnya naik Porsche ini. Wih, pas banget dong kalau gitu. Pas banget. Jadi akhirnya gue sibuk ngeliat mobil ini, dia sibuk ngeliat mobil gue. Oh, jadi lu tinggal ngomongin ini aja ya, nambah berapa gitu ya? Nambah berapa, jadi bukan gue bilang kayak lu beli Porsche gue berapa, gue beli Porsche Mercy lo berapa, nggak mungkin. Gue bilang gue nambah berapa buat dapat Porsche ini. Gue akhirnya begitu. Dan kebetulan hari itu hari ulang tahun gue. Jadi bokap gue bilang udah ini Tuhan kasih buat lo, Allah kasih buat lo di hari ulang tahun lo. Udah sikat, bokap gue bilang gitu. Ya udah gue sikat langsung. Tapi yang namanya orang kerja keras ya, itu sesekali memang harus nikmatin hasilnya. Iya, jadi bokap gue bilang kayak ya lu udah kerja keras lah, lo nikmatin lah. Dan seperti Mas Riko bilang tadi, gue tujuannya beli ini bukan buat hura-hura, bukan buat apa, tapi buat gue bisa masuk ke community-nya, buat ngangkat pride biar bisa berbisnis lebih dalam lagi gitu. Oke Mas, gue pengen nanya, ini kan lagi corona nih, kerjaan lu ada terdampak nggak? Udah pasti sangat-sangat terdampak ya, karena menurut gue di masa pandemi sekarang ini yang sangat terdampak itu ada dua, yang paling kenceng ya, F&B sama entertainment pasti. F&B kan ya restoran pasti ada kerumunan, apalagi gue entertainment event. Tiap event bikin ribuan orang ngoromun gitu kan. Udah pasti sangat-sangat terdampak sih. Jadi ya kita kemarin sempet 2,5 bulan bener-bener Shaver nggak bikin event. Nah terus sekarang kita akhirnya gue mikir gini, kita mau sampai kapan nunggu supaya kita bisa bikin event lagi gitu kan. Akhirnya gue puter otak, akhirnya kita bikin sekarang yang namanya virtual event. Virtual event? Jadi gue harus tetap bikin satu konsep. Jadi akhirnya, dan alhamdulillah sudah ada kliennya. Jadi dalam waktu dekat gue bakal bikin virtual konser dan virtual game turnamen. Gitu. Jadi tetap bisa dinikmatin, ada entertainmentnya, ada live show-nya, tapi semua nonton di rumah aja. Gitu. Mereka bisa nonton dari gadget dan dari TV masing-masing. Berarti lu salah satu pejuang yang tetap berjuang meskipun terdampak di momen gini ya? Meskipun terdampak, dan gue alhamdulillah tidak merumahkan satupun karyawan gue di kantor. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita masih bisa bernapas, gue masih tetap sambung lah napas mereka gitu. Gue nggak mau kehilangan tim gue, jadi ya caranya ya kita kerja keras buat cari konsep baru sampai akhirnya gue punya satu konsep, yaitu virtual tadi. Oke. Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup video kali ini. Mungkin lu punya bisnis IO, terus lu juga punya bisnis baju yang termasuk sukses dan punya coffee shop. Dan lu sekarang udah nikmatin salah satu hasil lu ya, Porsche ini. Apa tips dari lu buat teman-teman yang sekarang sedang jalanin bisnis supaya tetap bisa sukses dan bangkit? Buat gue sih jangan takut jatuh, udah pasti. Yang namanya bisnis itu pasti ada namanya pasang surut. Dan semua pasti mengalami, Mas Riko juga mengalami yang namanya pasang surut. Tapi intinya ya lu harus tetap berjuang. Tapi lu berjuangnya juga bukan asal. Ya kasarnya ya,
pejuang kita dulu bawa bambu runcing bisa menang lawan senjata api. Ya bukan berarti beradu depan-depanan ya kan. Lo juga pinter lah ya. Harus pinter, lo harus punya strategi, lo harus punya market yang bagus, marketing yang bener, dan produk yang lo jual juga harus bagus. Sama ya menurut gue bisnis yang lo tekunin tuh harus bisnis yang lo suka. Karena kalau lo pengen berbisnis karena ikut-ikutan, itu pasti akan sulit sih. Kalau lo nggak suka, lo nggak mendalami, yang ada ntar lo ditipu karyawan, atau mungkin lo ditipu sama calon pembeli, atau mungkin ya dari distributor atau apapun itu. Jadi intinya buat gue terus berjuang dan berbisnis dari hati dan tekun aja sih, konsekuensi gitu. Oke, itu dia. Thank you Mas untuk waktunya. Thank you banget Mas Riko. Ya, thank you juga buat semua penonton yang sudah menonton video ini sampai habis. Yes. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan terakhir subscribe channel ini supaya nanti kalian bisa dapetin video berikutnya yang lebih bermanfaat. Saya Riko dan saya Handika Pratama. Sampai jumpa. Dadah.